Kitab As-Sunnah, maksudnya itu berpegang kepada sunnah. At-targhib fi ittiba'il kitabi was sunnah. Anjuran untuk ittiba, mengikuti Al-Quran dan sunnah. Karena ya akhi, agama kita dasarnya Al-Quran dan hadis. Maka kewajiban kita dalam beragama wajib berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jangan sampai kita beragama hanya sebatas ikut-ikutan, Mas. Ikutin pendapat ustadz, kiai tanpa tahu dalilnya. Walaupun memang orang awam, kata para ulama, boleh taklid, boleh. Namun Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih mengatakan apa? Yaitu dibedakan antara ittiba dengan taklid. Apa itu ittiba? Ittiba itu artinya mengikuti seseorang dengan mengetahui dalilnya. Sedangkan taklid mengikuti seseorang tanpa mengetahui apa? Dalil. Dan kita, Pak, harus paham bahwa agama kita ini agama ilmiah, Pak. Dan yang namanya ilmiah dalam Islam tuh kalau jelas dalilnya. Karena agama ini milik siapa? Milik Allah. Bukan milik ulama, bukan. Agama ini milik Allah. Maka siapapun yang berbicara tentang agama ini harus ada dasarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pun melalui dari Rasulullah SAW. Maka siapapun yang berbicara tentang agama tanpa dalil, hanya berdasarkan akal-akalan, ini bahaya. Makanya ya akhi, kewajiban kita dalam beragama selalu cari dalil, cari dalil. Dan jangan pernah antum malu untuk bertanya kepada seorang ustadz, Ustadz mohon maaf, boleh saya tahu dalilnya? Dan seorang ustadz pun nggak boleh marah, Pak. Kalau ada muridnya bertanya, Ustadz boleh tahu saya dalilnya? Maka si ustadz wajib memberitahu. Kenapa? Karena sekali lagi agama kita berdasarkan apa? Dalil. Makanya lihat para sahabat dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari tadi yang sudah kita bacakan tadi, Pak. Sampai-sampai Abu Musa al-Asy'ari ketika menyampaikan, hai manusia, hati-hati dari kesyirikan ini. Karena ia lebih tersembunyi dari langkah semut. Maka berdirilah dua orang dan berkata, la takhrujanna mimma qulta. Kamu bawakan dalil atas ucapanmu atau kami laporkan kau ke Umar. Sampai begitu, Pak. Kalau zaman sekarang, ustadznya ditanya dalil marah ngambek, Pak. Kamu ngapain tanya-tanya dalil? Percuma, saya kasih dalil juga kamu nggak bakalan paham, katanya. Justru tugasnya ustadz itu membawakan apa? Dalil. Nah ini akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Sekarang ini kan kita lihat, Pak, ketika munculnya adanya taklid madhab dan mewajibkan nggak boleh banyak-banyak madhab. Pokoknya kamu ikut satu madhab aja udah. Akhirnya apa? Pendapat madhab lebih seakan-akan lebih tinggi daripada Allah dan Rasul. Padahal seluruh ulama madhab bersepakat harus mendahulukan dalil daripada perkataan siapapun. Imam Syafi'i apalagi beliau masyhur ucapannya. Beliau berkata, ajma'al muslimun ala annahu man istabanat lahu sunnatur rasul lam yakun an yada'aha liqauli ahadin. Kaum muslimin semua sepakat bahwa siapapun yang sudah sampai kepadanya sunnah Rasulullah, dalil, tidak boleh ia tinggalkan sunnah ini hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Ingat itu. Ini manhaj loh, Pak. Makanya nanti, Pak, di kuburan kita tidak akan ditanya, kenapa kamu menyelisihi Ustadz Fulan? Enggak. Kita akan ditanya, kenapa kamu menyelisihi Rasulullah SAW? Kalau kita menyelisihi Ustadz karena ngikutin Rasul, selamat kita, Pak. Tapi kalau kita menyelisihi Rasul demi mengikuti pendapat Ustadz, kita nggak selamat ya di kuburan nanti. Allah nggak selamat. Makanya Rasulullah bersabda, Fabi tus'alun, tentang aku kalian akan ditanya oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ya. Ini manhaj ya akhi. Kita harus lebih mengagungkan Allah dan Rasulnya dari pendapat siapapun. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Maka biasakan, Pak, belajar kepada ustadz dengan dalil. Minta dalilnya. Kalaupun antum harus ngikutin pendapat seorang ustadz karena antum belum mampu misalnya, tetap setidaknya antum tahu dalilnya apa. Karena kalau antum nggak tahu dalilnya, cuma ikut-ikutan, itu bukan ilmiah namanya. Itu namanya taklid. Ya. Tapi kalau antum tahu dalilnya, disampaikan Al-Quran atau hadisnya sahih, ya, apalagi dibawakan juga perkataan para ulama, ya, tentang masalah itu, tenang hati antum. Karena kita sudah punya dasarnya. Adapun kemudian antum berkata, bisa jadi ustadz saya punya dalil.
Kadang kan orang awam ngomong gitu, Pak. Bisa jadi Ustadz punya dalil yang kamu nggak tahu. Kita bisa membalikan juga. Bisa jadi Ustadz kamu juga nggak punya dalil. Yang namanya bisa jadi kan 50-50. Yang namanya 50-50 itu masih meragukan. Sementara Nabi mengatakan tinggalkan yang meragukan. Ya.